Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai soal-soal UTBK untuk memenuhi ujian praktek matematika wajib dan matematika minor. Sebelumnya, perkenalkan saya Nala Bunga Rumsari, absen 27, akan menjelaskan mengenai materi dimensi 3 dan turunan fungsi aljabar. Saya Amelia Labibeh, absen 3. Saya akan menjelaskan tentang program linear dan transformasi fungsi. Saya Nyusa Harata, absen 28, ingin menjelaskan tentang polinomial dan logaritma. Saya Salma Aulia Zara Prakoso, absen 35, dan saya akan menjelaskan mengenai limit aljabar dan juga statistika. Saya Nova Sehatama, absen 26, dan saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi invers dan ketidaksamaan logaritma. Saya Jafar Hakim, absen 14. Saya akan menjelaskan perbandingan trigonometri dan limit trigonometri. Langsung saja ke videonya. Check it out! Untuk soal pertama, mengenai dimensi 3. Misalnya, kubus memiliki panjang rusuk 12 satuan. X merupakan titik pada EF yang berjarak 8 satuan dari titik E. Sementara itu, titik Y merupakan perpotongan dari perpanjangan garis AX dan perpanjangan garis BF. Jika Q merupakan sudut yang diapit oleh garis FB dan GY, maka nilai dari sin Q sama dengan, sudah diketahui, X sama dengan 8 satuan. XF sama dengan 12 dikurangi 8 karena sudah diketahui titiknya jadinya 4 satuan. Lalu AO sama dengan 8 satuan, XO sama dengan 12 satuan. Yang ditanya sin Q. Oke. Pertama kita mencari panjang YF. Jadi segitiga X YF itu sebangun dengan segitiga AOX. Seperti yang ditunjukkan di sini, ada alat bantunya buat cari ini nih. Lalu kita ngitung F per XF sama dengan XO per AO. Karena sebangun, ini pakai sudah sifatnya pakai rumusnya seperti ini. Lalu XF per XF sama dengan 12 per 8. Seperti yang sudah diketahui, XO dan AO-nya. Terus YF per XF kita sederhanakan sama dengan 3 per 2. Nah, karena kita XF juga sudah diketahui 4, kita masukkan YF per 4 sama dengan 3 per 2. Lalu YF sama dengan, gitu. Lalu kita mencari panjang YG. Kita mencari panjang dari YG. Nah, panjang dari YG itu tuh pakai segitiga FGX. Segitiga FGX itu yang membantu kan di dalamnya tuh ada segitiga yang di atas itu. Nah, itu tuh membantu. Nah, untuk mencari panjang YG-nya itu, kan kita udah diketahui nih, YF-nya itu kan 6. Terus FG-nya itu 12 karena panjang rusuk. Panjang rusuk tadi soalnya itu 12 ya teman-teman. Nah, cari YG-nya itu pakai Pitagoras. YF kuadrat plus FG kuadrat sama dengan, kita masukkan saja 36 kuadrat, 6 kuadrat plus 12 kuadrat. Nah, 36 plus 144 sama dengan akar dari 180. Nah, ya bisa kita 180 itu kan dari 36 dikali 5. 36 kita keluarkan jadi 6 akar 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari sin Q-nya nih guys. Nah, untuk sin Q-nya itu sin itu kan depan di bagi miring, sin gini. Sin Q sama dengan depan miring. Nah, di segitiganya tadi sudah diketahui kan. Nah, depannya itu kan YF dan YG. Sama dengan kita masukkan 6 per 6 akar 5. Lalu kita kali sekawan karena tidak bisa kan guys, jadi kita kali sekawan 6 per 6 akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan akar 5 akar 5. Teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan soal limit aljabar. Nah, dari soal yang di sini kita ditanyakan limit tak hingga dari akar dari 4x kuadrat dikurangi x plus 2 dikurangi 2x plus 1. Jadi langkah pertamanya kita cari tahu kuadrat tertinggi. Jadi ini dan ini harus kita samakan. Nah, cara menyamakannya kita ubah yang ini menjadi akar kuadrat. Berarti ini jadi 2x
plus 1 akar kuadrat. Nah, di sini sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 1. Ini akar ya teman-teman. Nah, setelah ini, oke, ini kita pindah dulu ya. Ini kita pindah ke sini. Kan persamaannya kan jadi, ini kan limitnya jadi 4x kuadrat min x plus 2. Ini akar dikurangi akar ini tadi 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, setelah itu, nah ini tips mengerjakan cepat nih teman-teman. Jadi di sini kita gunakan rumus B min P per 2 akar A. Nah, rumus ini bisa digunakan dalam penyelesaian limit ketika kuadrat dalam akar ini sebelah sini dan sebelah sini sama teman-teman. Nah, karena ini sudah sama, langsung saja kita masukkan. Berarti B-nya di sini adalah min 1 dikurangin P-nya di sini adalah 4 per 2 akar A. Di sini A-nya adalah 4. Berarti A-nya itu adalah 4. Berarti sama dengan min 5 per 2 kali 2 atau sama dengan min 5 per 4. Gitu teman-teman. Terima kasih. Halo guys, jadi di sini aku menjelasin soal tentang program linear. Jadi yang pertama kita punya persamaan seperti ini. Jadi yang persamaan ini kita ubah dulu jadi kolom. Kolom seperti ini. Nah, di sini kita cari dulu titik Y itu berada di mana. Jadi kalau di sini kita bisa ambil titik Y adalah 3. Sedangkan titik X-nya itu adalah 0. Kemudian yang di sini kita ambil lagi di sini. Di sini titik X-nya itu adalah 1. 3 bagi 3 adalah 1. Gitu ya. Terus titik Y-nya itu 0. Ini juga sama, kita ubah lagi kayak gini. Di sini kita buat kolom dulu. Di sini kita cari titik Y-nya dulu. Titik Y-nya ini adalah min 2. Kenapa bisa min 2? Karena di sini begini ya, dikaliin gitu loh, dibagi gitu loh. Kita terus dulu min 2 0. Nah, kemudian yang titik X-nya juga sama seperti yang di atas tadi. Kita ketemu titik X-nya adalah 1, titik Y-nya adalah 0. Nah, kita di sini sudah ketemu, di sini kita bisa gambar. Gitu ya. Nah, kita gambar seperti ini. Kita kira-kira aja titik min 2-nya di mana, titik 3-nya di mana, titik 1-nya di mana. Jadi aku buat titik min 2-nya di sini, sedangkan titik 3-nya di sini. Kemudian titik 1-nya berada di sini. Nah, di sini ada keterangan X kurang dari 5. Jadi kita buat titik X kurang dari 5 adalah seperti ini. Ini 5. Gitu ya. Terus yang pertama adalah kita buat tarik garis dulu seperti ini. Maaf ya kalau enggak pas. Terus kita tarik min 2 yang 1. Ini sampai bawah. Jadi apa ya namanya, kayak ke bawah terus gitu. Jadi ini juga ke atas terus, ini ke bawah terus. Dan titik X kurang dari sama dengan 5 itu juga seperti ini. Terus kita lihat ini kalau kita tarik garis seperti ini, garisnya itu ke bawah atau ke atas. Kalau di sini kita garisnya itu adalah ke turun. Jadi kalau turun kita arsirnya itu adalah ke atas. Nah, titik min 2 sama min 2,1 itu garisnya ke atas, jadi kita buatnya arsirnya ke bawah seperti itu. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa daerah S-nya berada di sini. Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama adalah daerah S adalah segitiga. Ini benar ya, karena di sini segitiga. Kemudian seluruh daerah S berada di kuadran 1 dan 4. Di sini kuadran 1
sedangkan di sini kuadran 4 tuh. Kemudian garis Y sama dengan min X itu memotong daerah S. Garis Y sama dengan min X itu seperti ini, jadi kayak memotong gitu ke bawahnya, jadi betul karena dia memotong garisnya ini unlimited betul. Nah yang keempat, titik 2,10 terletak di daerah S. Ini jelas salah ya, karena daerahnya aja maksimal di 3, bukan di 10 gitu ya. Kalau 10 kan di sini, di 10, sedangkan daerahnya ada di sini. Jelas salah gitu. Selesai. Di sini kita ada soal logaritma, yaitu nilai X memenuhi persamaan 6 log 2 plus 6 log X sama dengan 1. Kita di sini punya P yaitu X, Q yaitu 6/4. Hubungan yang tepat antara P dan Q adalah, untuk mengerjakan soal ini kita mempunyai rumus A log B sama dengan C dan B sama dengan A pangkat C. Kita tulis dulu soalnya, yaitu 6 log 2 plus 6 log X sama dengan 1. Lalu kita menggunakan rumus yang B sama dengan A pangkat C. Kita tulis 2 plus 6 log X sama dengan 6 pangkat 1. Lalu kita kerjakan, yaitu 6 log X sama dengan 6 min 2. 2-nya dipindah ke kanan, yaitu menjadi minus. Lalu kita gunakan rumus ini lagi, 6 log X sama dengan 6 min 2 yaitu 4. Lalu X sama dengan 6 pangkat 4. Selanjutnya ke perbandingan trigonometri. Di sini ada soal pada segitiga ABC dengan siku-siku di B. Diketahui sin A 2/3, nilai 2 cos A tan A adalah, nah sin A tuh dari depan per miring. Nah depannya A tuh kan sini 2, miringnya 3. Nah cara mencari AB-nya itu dari rumus Pythagoras. Nah mencari AB-nya itu dari sisi miring dikurangi sisi depan. Jadi 3 kuadrat itu hasilnya 9, dikurangi 2 kuadrat itu 4, dikurangi 4 hasilnya akar 5. Selanjutnya kita cari nilai cos A. Cos A itu samping per miring. Sampingnya itu akar 5, miringnya 3. Nah, tambah satu lagi, ini dikali ya teman-teman. Tan A itu depan per samping. Depannya itu 2 per sampingnya akar 5. Nah, kita lanjut ke nilai 2 cos A kali tan A. 2 cos A tan A. Nilai cos A tadi akar 5 per 3 dikali tan A nya tadi 2 per akar 5. Nah ini bisa langsung dikalikan, jadi 4 akar 5 per 3, ini kok 2, ini 5 guys, 3 per akar 3 kali akar 5. Nah, ini boleh langsung dicoret, jadi hasilnya 4 per 3. Oke, di sini saya akan membahas soal dengan materi fungsi inverse. Diketahui bahwa fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan 4x plus 3 per 2x plus 1. Maka fungsi f inverse x min 1 adalah, sebelumnya kita akan inversekan terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan masukkan
atau ganti X menjadi X min 1. Kita akan ubah fx ini, kita inverskan menjadi Y sama dengan. Seperti ini. Lalu kita akan pindah 2x+1 ke ruas kiri. Setelah ini kita akan kalikan yang di ruas kiri saja. Nah, jika sudah dikalikan seperti ini, kita akan pindah 4x ke ruas kiri dan Y ke ruas kanan menjadi setelah itu yang ada di ruas kiri kita akan keluarkan X-nya menjadi jika sudah menjadi seperti ini, kita akan ubah menjadi X sama dengan 3 min Y per 2Y min 4. Nah, kita akan ubah Y-nya ini menjadi X. Jadi, yang diganti hanya Y menjadi X saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal mengganti X-nya ini menjadi X-1 saja. Ini kita akan buka saja kurungnya menjadi dan juga bawahnya kita akan kalikan pelangi. Lalu hasil akhirnya adalah ini dia hasil akhirnya teman-teman. Sekian, terima kasih. Oke, soal selanjutnya ini mengenai turunan fungsi aljabar. Nah, bacaan soalnya. Diketahui fx sama dengan ax kuadrat dengan 4x plus 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat plus ax plus 2. Jika hx sama dengan fx plus gx dan kx sama dengan fx kali gx dengan turunan h0 sama dengan min 3, maka nilai k aksen 0 adalah pertama tuh kita harus tahu nih guys turunan dari hx-nya. Kita harus tahu turunan hx itu hx dengan hx sama dengan fx plus gx. Nah, turunannya hx dan x sama dengan f aksen x plus f aksen g aksen x. Dan kita harus cari salah satu dulu nih, karena sudah diketahui kan fx-nya sama dengan ax kuadrat dan lain sebagainya tadi. Nah, kita nyari tahu dulu turunan-turunan masing-masingnya ini. Nah, fx sama dengan ax kuadrat min 4x plus 1, turunannya itu 2a x min 4. Nah, kita mencari f aksen 0 dan x 0 pakai pemisahan x sampai 0. Tuh. Untuk mengetahui yang di kx-nya kan, kx k aksen 0-nya. Terus kita misalkan x sama dengan 0 jadinya f 0 sama dengan a kali 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 1.
sama dengan 1. Lalu X aksen 0 sama dengan 2A min 0, 2A kali 0 min 4 sama dengan min 4. Nah ini 0. Lalu kita mencari turunan dari Gx-nya. Gx sama dengan 3x kuadrat plus ax plus 2 sama dengan turunannya di aksen x sama dengan 6x plus a. Nah, kita misalkan x sama dengan 0, kita mencari g0 dan g0 turunannya g0 sama dengan 3 kali 0 plus a kali 0 plus 2 sama dengan 2. G aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 plus 2 plus a sama dengan a. Kita masukkan ke ini, ke hx nya ini, tapi kita masukkan x nya jadi 0. Nah, h aksen 0 sama dengan min 3. Kan sudah diketahui di soalnya tuh, h aksen 0 sama dengan min 3 turunannya itu. Terus ya, karena ini tadi pakai rumus yang ini, kita masukin aja f aksen 0 plus g aksen 0 sama dengan min 3. Nah kita masukin sama yang kita diketahui, f aksen 0 itu kan min 4 dan g aksen 0 itu sama dengan a. Jadi kita masukkan min 4 a sama dengan min 3, a sama dengan 4 min 3 dan 1. Lalu kita masukkan ke yang ditanya nih, kx. Nah kx itu kan tadi 9 fx kali gx. Nah kita masukkan guys ke sini, kx sama dengan fx kali gx. Nah, lalu kita turunkan ke aksen x dengan f aksen x kali gx plus fx kali g aksen x. Tinggal kita masukkan tadi sudah diketahui karena. Terus karena yang ditanya k aksen 0, maka kita ganti dulu nih k aksen 0. Semuanya jadinya f aksen 0 kali g 0 plus f 0 dikali g aksen 0. Semuanya diubah. Jadi x-nya diubah menjadi 0. Nah, kan tadi coba diketahui nih f aksen 0 dari kita ketahui ini dan ini. Kita masukin aja. Nah, min 4 dikali 2 plus 1 dikali a. Ini dikali a. Nah, karena a yang sudah diketahui ini 1, jadinya min 8 plus 1 kali 1 sama dengan min 8 plus 1 sama dengan min 7. Jadinya ini guys. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya soal statistika. Nah, dari soal yang di atas ini, pertama kita cari tahu dulu yang diketahui, yaitu rata-rata dari 10 orang. Jadi 10 orang rata-ratanya itu adalah 160 cm. Nah, di sini yang ditanyakan itu selisih tinggi Daris dan Aziz. Jadi jika Daris diganti Aziz itu rata-ratanya menjadi 162 cm. Nah, gimana sih caranya? Oke, yang pertama kita cari jumlah tinggi awal dulu. Nah, tinggi awal, karena rumus rata-rata itu jumlah data per banyak data. Nah, di sini kita masukkan rata-ratanya itu yang diketahui 160, berarti sama dengan jumlah datanya ada 10 orang, dan yang kita cari banyak datanya ya. Banyak datanya yang kita cari itu X. Berarti kan di sini 160 dikali 10 berarti 1600 sama dengan X. Nah, selanjutnya kita cari yang kedua yang punyanya. Kita cari yang kedua setelah Daris diganti oleh Aziz. Nah, ini sama seperti yang ini, rata-rata jumlah data per banyak data. Rata-ratanya karena 162 sama dengan jumlah datanya sama 10 per X. Berarti 162 dikali 10 sama dengan
1620 sama dengan X. Nah, kita kan cari selisih tinggi dari dengan Aziz. Berarti hasilnya ini, kita langsung kurangkan dengan ini. Berarti selisih sama dengan 1620 dikurangi 1600. Sama dengan selisih tinggi dari dan Aziz yaitu 20 cm. Gitu. Nah, kita lanjut ke soal transformasi fungsi. Di sini kita punya fungsi hx sama dengan x kuadrat plus 2x dan fx sama dengan h dalam kurung x plus 1. Kita mulai dari yang poin pertama. F1 sama dengan 3. Nah, di sini kita garis seperti ini. Jadi karena F1 itu persamaannya dari ini 1 plus 1, jadi kita punya H2, jadi kita masukin ke fungsi H2 sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2, 4 plus 4 sama dengan 8. Jadi pernyataan ini jelas salah. Kemudian kita punya persamaan fungsi f diperoleh dari pergeseran grafik fungsi H1 satu ke kiri. Oke, jadi kita punya tips. Ini paling gampang, paling simpel. Satu kanan itu x min 1. Satu kiri x plus 1. Satu atas x min 1. Satu bawah x plus 1. Jadi dari tips ini kita punya kesimpulan bahwa pergeseran grafik fungsi H1 ke kiri itu adalah benar karena kita lihat dari sini sama kan kiri, betul ya ini? Salah, ini yang betul. Nah kemudian kita yang ketiga. Yang ketiga ini kita seperti ini aja. X plus 1. Kita masukin persamaannya tersebut. Kita masukin seperti ini. X plus 1 kuadrat plus 2 X plus 1. Oke, kemudian X plus 2 plus 2X plus 1 plus 2x plus 2. Jadi kita dapat persamaannya adalah seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, kita cari titik puncaknya itu di mana gitu, XP-nya di mana. Kita pakai rumus min B per 2A. B-nya adalah 4. Sedangkan min ya, A-nya adalah 1. A-nya adalah 1. Jadi kita bisa dapat X-nya itu adalah min 2. Kemudian kita cari YP-nya. Nah, YP-nya gitu, kita pakai cara seperti ini aja, simple ini. Nah, ini min 2. Nah, kita masukin aja dari persamaan ini. Jadi persamaan ini kita ambil, kemudian kita masukin ke sini. Jadi kita dapat min 2 kuadrat plus 4 min 2 plus 3. Kita bisa dapat 4 min 8 plus 3. Nah, ini kita dapat y-nya adalah min 1. Jadi titik minimumnya adalah min 2 sama min 1. Jadi kesimpulan di sini itu salah, teman-teman. Gitu. Kita di sini ada soal polinomial yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 4x plus 9 untuk x min 1. Jadi cara mengerjakannya yaitu
kita karena diketahui X sama dengan min 1, kita ganti X menjadi min 1. Min 1 sama dengan min 2 min 1 pangkat 3 min 6 kali min 1 kuadrat plus 4 kali min 1 plus 9. Karena di sini pangkat 3 jadi hasilnya tetap minus, yaitu min 2 kali min 1 min 6, di sini pangkat 2 jadi hasilnya positif, kali 1 min 4 kali min 1 yaitu min 4 plus 9. Jadi min 2 kali min 1 yaitu 2, min 6 kali 1 yaitu min 6, min 4 tambah 9 sama aja 9 dikurangi 4 yaitu 5. Lalu 2 dikurangi min 6 hasilnya min 4 dan tambah 5 hasilnya 1. Selanjutnya ke limit trigonometri. Di sini ada limit fx dengan x mendekati a. Nah, ini langsung saja menggunakan substitusi. Nah, substitusi itu ada substitusi tentu dan substitusi tak tentu. Yang tak tentu itu jika dimasukkan menghasilkan 0/0. Nah, sekarang lanjut ke soalnya. Ini langsung saja dimasukkan dengan substitusi tadi. X mendekati pi per 2. Ini menggunakan X nya itu langsung dimasukkan ke ini. Nah, sin setengah pi per 2 itu langsung bisa ditulis dengan pi per 4 karena ini tinggal dikali itu. Nah, terus tambah cos pi per 2. Nah, hasilnya tuh sin pi per 4 itu adalah 45 derajat dan cos pi per 2 itu 90 derajat. Jadi sin 45 itu menghasilkan setengah akar 2 plus cos pi per 2 atau 90 derajat itu 0. Jadi hasilnya setengah akar 2. Halo teman-teman, di sini aku ingin membahas soal mengenai ketidaksamaan logaritma. Oke, jadi soalnya ada di sini. Langsung saja ke caranya. Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa di logaritma itu rumusnya seperti ini, di mana A itu adalah basis, B sebagai numerus, dan C sebagai hasil. Oke, langsung saja kita teruskan itu saja. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk mencari daerah hasilnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengubah pangkat 0,1 ini atau basisnya ini menjadi 10 supaya sama dengan yang kiri gitu, teman-teman. Nah, ini 0,1 akan diubah dulu menjadi 10 pangkat min 1. Selanjutnya, memanfaatkan sifat dari logaritma, kita akan mengubah pangkat min 1 ini turun ke depan. Jadinya nanti tinggal 10 log X min 3 saja.
Selanjutnya, min 1 ini akan dipindahkan menjadi pangkat X min 3-nya di sini. Nah, di sini kan lognya sudah sama di kiri dan di kanan. Jadi, ini nanti kedua log ini bisa hilang menjadi nah, kan jadi seperti ini. Lalu, ini kan masih pangkat min 1 teman-teman. Jadi kita akan ubah supaya dia tidak menjadi pangkat min 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita akan pindah X min 3 ke kiri. Kita akan kalikan dan kita buat menjadi kurang dari 0. Nah, menjadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan faktorkan persamaan ini. Nah, jika sudah menemukan faktor dari persamaan ini, kita akan menggunakan uji titik, di mana kita akan menggunakan yang ini tadi, dan kita akan ganti X-nya menjadi 0. Kenapa saya menggunakan uji titiknya itu X sama dengan 0? Karena yang gampang aja, yang nggak ribet-ribet banget. Nah, jadi dengan uji titik X sama dengan 0, ditemukan bahwa hasilnya ini positif. Maka kita bisa gambar. Di sini 2 dan di sini 7/2. 2 itu didapat dari faktor yang ini dan 7/2 didapat dari faktor yang ini. Maaf, balik. Nah, di sini tadi kan X sama dengan 0 itu ada di sebelah kiri. Jadi di sini adalah sebenarnya positif. Jika ini positif, di sini negatif, dan di sini juga positif. Selanjutnya, dengan mengetahui bahwa syarat untuk numerusnya ini itu tidak boleh 0. Jadi harus lebih dari 0. Selanjutnya, sudah didapat numerusnya seperti ini. Lalu kita akan buat lagi seperti ini. Kita akan lanjut di sini dengan kita akan masukkan 2
7/2, 5/2, dan 3 ini di bagian X. Nah, ini kan masih sama dengan sebelumnya, tapi di sini ada 5/2 dan juga 3. Dari sini X itu lebih dari 5/2, jadi arahnya itu ke kanan. Dan juga X ini tuh lebih dari 3, arahnya juga sama, yaitu ke kanan. Nah, selanjutnya kita akan arsir semua bagian yang terarsir oleh 4 titik ini, yaitu ada di bagian sini. Jadi untuk daerah hasilnya itu adalah dari 3 sampai 7/2. Gini teman-teman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk di komen dan di like ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.